Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sana kasodonyo di mana saja berada, semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bersobok balik kita di Minang Mustika Jaya Channel, di mana dalam video kali ini kita akan membahas soal pisau sirawi sebagai senjata orang Minang, bersarato karambit yang merupakan senjata pendekar Minang. Namun di ranah Minang, senjata ko memiliki filosofi yang diuraikan sebagai berikut. Pisau sirawi, ado kawan batangnya, di mana bisa mendapatkan pisau tradisional Minang yang sangat mematikan. Saya heran, tak ada pisau tradisional Minang yang mematikan dan digunakan untuk mematikan menumpahkan darah. Kawan saya bilang, kamu bukan orang Minang, masa anak Minang tidak tahu karambit? Senjata tradisional Minang itu pisau sirawi. Dipagunakan untuk banyak hal, tetapi lebih banyak untuk sesuatu yang baik, bukan untuk mematikan, menikam atau membunuh menumpahkan darah. Pertama, marawit rotan jadi tali untuk mengabek nan talapeh nan tapisah. Filosofinya adalah menyatukan nan tacarai berai nan berpisah dan yang terpisah. Kedua, merawit batuang untuk jadi biru, tanpa bare. Filosofinya menyisiahkan batu dengan bare, menyisiahkan keburukan dari kebaikan. Ketiga, membalah batuang untuk dijadikan dinding rumah. Filosofinya untuk melindungi keluarga kaum dari dinginnya malam. Jika untuk menumpahkan darah paling cuma mendabiah ayam, kambing dan memotong daging kurban, bukan untuk menikam, membunuh manusia. Tak ada darah yang harus ditumpahkan, semua di Minang bersaudara, karib kerabat, kalau bukan ciek rahim, berarti ciek rumah gadang, ciek kaum, satu datua, ciek suku. Atau beda suku, tetapi hubungan bako, hubungan sumando atau anak pisang, dan orang Minang itu sadunya muslim. Muslim itu jelas bersaudara ukhuwah Islamiyah. Kalau inyo bukan orang Minang suku lain, berarti tetap saudara ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Lalu bagaimana dengan karambit nan digunakan oleh pendekar Minang? Karambit memang salah satu senjata yang juga ada di Minang, cuma acok digunakan oleh praktisi silet, namun tetap bukan untuk membunuh dan menikam, karena sebelum menggunakan karambit, banyak opsi lain digunakan. Karena dalam silet tidak membunuh, karena inti silet adalah batinnya mencari Tuhan, lahirnya mencari kawan. Dalam agama, kita bulah disebut hablum minallah wa hablum minanas. Tak mungkin dalam diri seorang yang bertuhan akan membunuh manusia. Apakah ada pendekar di Minang? Di Minang tidak ada pendekar. Pendekar identik dengan pendekatan dengan kasar. Di Minang itu yang ada pendekatan dengan akar. Senjata tradisional, senjata alami anak Minang itu adalah hati, otak, dan lidah. Dalam hati ada rasa, dalam otak ada tenggang rasa, lalu diucapkan dengan lidah mengandung kalimat yang mampu menyentuh jiwa. Mau bukti, 350 tahun Indonesia dijajah, hampir satu abad menggunakan senjata, tetapi berakhir di meja perundingan di ujung lidah seorang anak Minang bernama Haji Agus Salim, diplomat ulung yang diakui oleh dunia.
Haji Agus Salim adalah ahli silet, ahli bela diri. Namun bukan silet dan senjata karambit yang membuat musuh melunak, tetapi rasa, tenggang rasa yang disampaikan oleh lidah seorang Haji Agus Salim menyentuh jiwa, logika dan pandangannya, sehingga pernyataan perundingan itu tercapai. Indonesia banyak terdapat senjata tradisional. Namun jadikanlah itu hanya hiasan, pajangan, membuktikan Indonesia kaya akan budaya, bukan alat menikam saudara satu bangsa sendiri. Sanjato Kito adalah hati rasa bersaudara, lalu otak tenggang rasa sebagai satu bangsa, kemudian lidah satu bahasa, bahasa yang akan marake nan rata, menyembuang yang tak putih dan yang akan menghimpun nan tak carai berai, itulah Sumpah Pemuda. Bukan bahasa kebencian dan bahasa perpecahan nan mengutui tali nan tajalin menguyak dan memecah nan Allah itu. Ado patitih Minang na memakai kata pisau sirawi yang sangat bermakna, yaitu panakyak pisau sirawi ambiak galah batang lintah buang, silodang ambiak kaniru, nan satitiak jadikan lawi, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadikan guru. Itulah kearifan orang Minang. Demikian dulu untuk video kali ko. Silahkan di sana sedonyo berkomentar. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.